Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah? Semoga kalian baik-baik saja dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Nah, anak soleh, materi pembelajaran PAI kita pada minggu ini materinya apa ya? Nah, supaya kalian nggak penasaran, maka kalian bisa menyimak materi kita pada minggu ini, yaitu di video ibu berikut ini. Sholli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratil fardo kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anak, materi kita minggu ini yaitu tentang tata cara pengurusan jenazah. Tentunya kalian mengetahui bahwa tata cara pengurusan jenazah itu ada 4. Yang pertama adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah.
Nah, sebelumnya tentu ada hal-hal yang berhubungan dengan jenazah, yaitu ada waris, wasiat, utang, takziah sakaratul maut, dan ziarah kubur. Nah, sebelum kalian membagikan harta waris yang seperti Ibu bilang pada waktu materi mawaris, yaitu bahwa kita harus membayarkan hutang si jenazah sebelum kita membagikan waris dan melaksanakan wasiat si jenazah. Nah, anak soleh, lanjut kita ke cara perawatan jenazah atau tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama ada memandikan. Nah, di sini yang berhak memandikan adalah ahli warisnya atau keluarganya, keluarga yang terdekatnya, entah itu anaknya, orang tuanya, ataupun suami ataupun istrinya. Nah, hadis Nabi SAW, igsiluhu bima'i wasidri. Mandikanlah dia atau jenazah dengan air serta daun bidara atau sabun. Kenapa pakai daun bidara atau sabun? Supaya menghilangkan bau yang tidak sedap atau yang kurang berkenan di jenazah tersebut. Nah, yang kedua, mengkafani jenazah. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, la taghalu fil kafani fa innahu yuslabahu salban sari'an. Janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur sesungguhnya. Nah, tapi disunahkan untuk mengkafani jenazah, yaitu laki-laki sunahnya adalah 3 helai kain kafan, dan yang wanita yaitu 5 helai kain kafan. Berbeda karena wanita lebih banyak auratnya, yaitu tambahannya adalah jilbab atau kerudung dan rok untuk si jenazah wanita. Nah, untuk mensolatkan jenazah ini hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, "Shollu ala mautakum." Salatkanlah jenazah-jenazah kalian. Nah, tapi ketika si jenazah ini tidak dimandikan, maka tidak perlu disolatkan. Nah, tapi kalau jenazah ini dimandikan, maka wajib disolatkan. Nah, disolatkannya pun berbeda dengan sholat biasa, yaitu dengan 4 takbir. Nah, kalian bisa nanti melihat video tentang tata cara penyelenggaraan jenazah untuk lebih lengkapnya. Nah, yang keempat, menguburkannya. Hadis Nabi SAW yang artinya, hendaklah kamu segerakan mengubur jenazah, karena jika orang soleh maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan jika ia bukan orang soleh, supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, lanjut kita ke, di sini Ibu sertakan protokol pengurusan jenazah pasien COVID. Kenapa? Karena pada masa ini tentunya kita marak dengan virus COVID-19. Nah, tata cara pengurusannya pun berbeda, yaitu lebih berhati-hati lagi, dan biasanya juga untuk pengurusannya pun biasanya ditaruh di dalam peti supaya virusnya tidak menyebar. Dan juga jenazah ini disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Jadi ketika wafat maka harus disegerakan dimandikan oleh petugas rumah sakit. Nah, lalu dikafankan dengan plastik. Nah, plastik yang tidak tembus air. Dan juga dibungkus, tidak boleh dibuka lagi. Ketika sudah dikafankan maka tidak boleh dibuka lagi, supaya tidak menyebarkan virus-virus yang lain. Lalu dan untuk mensolatkannya biasanya adalah petugas dari rumah sakit pun juga. Tapi kalau keluarganya yang mensolatkan boleh, tidak boleh, dengan melaksanakan protokol sesuai dengan rumah sakit tersebut, biasanya memakai APD. Lalu untuk penguburan jenazahnya pun yaitu harus berjarak 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman warga. Nah, jenazah juga dikuburnya sedalam mungkin 1,5 meter dan ditinggikan 1 meter. Nah, disegerakan melaksanakannya tidak lebih dari 4 jam supaya tidak menyebarkan virus ke yang lainnya. Oke, baik, kalian bisa menyaksikan video pengurusan jenazah yang berikut ini. Baik anak soleh dan soleha, bagaimana kalian sudah menyimak materinya pada video tadi, bukan? Nah, kalau kalian belum jelas, kalian bisa mengulang-ulang lagi, memutar kembali video Ibu supaya kalian lebih paham lagi apa materi kita di minggu ini. Nah, kalau kalian masih belum paham, terus lagi diulang lagi, disimak lagi videonya, atau kalian bisa tanyakan ke Ibu, japri WA Ibu.
Nah, tugasnya, apa sih tugasnya? Tugasnya ada yang Ibu berikan di video, namun ada juga yang Ibu kirim di Google Classroom. Nah, bagaimana cara pengumpulannya? Di situ juga terdapat petunjuknya di Google Classroom atau di video Ibu. Nah, setelah itu kalian kirim tugas dengan tepat waktu. Ya, tepat waktu kirim tugasnya. Nah, baik anak soleh dan soleha, sampai bertemu lagi di materi kita yang selanjutnya minggu depan insya Allah. Baik, itu saja dari Ibu untuk minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.